Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang penyakit diabetes insipidus. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu diabetes insipidus. Diabetes insipidus adalah kondisi yang menyebabkan sering buang air kecil dan rasa haus yang berlebihan. Yang kedua, penyebab diabetes insipidus. Diabetes insipidus disebabkan oleh gangguan pada hormon antidiuretik atau ADH yang juga disebut vasopresin. ADH ini berperan untuk mengatur jumlah cairan dalam tubuh. Hormon ini dibentuk di bagian otak atau yang disebut dengan hipotalamus. ADH berpindah dari hipotalamus ke kelenjar hipofisis untuk disimpan sampai dibutuhkan oleh tubuh. Kelenjar hipofisis akan melepaskan ADH ketika jumlah cairan dalam tubuh terlalu rendah. Fungsinya untuk membantu menahan jumlah cairan dalam tubuh dengan mengurangi produksi urin yang hilang melalui ginjal, membuat ginjal menghasilkan urin yang lebih pekat. Pada diabetes insipidus ini, jika berkurangnya produksi ADH akan membuat ginjal tidak dapat menghasilkan urin yang lebih pekat dan terlalu banyak cairan yang keluar dari dalam tubuh. Yang kedua, saya akan mengajak kita semua mengenal jenis-jenis diabetes insipidus sebelum lanjut ke gejala-gejala insipidus. Jenis-jenis diabetes insipidus yaitu yang pertama, diabetes insipidus kranial atau diabetes insipidus sentral. Diabetes insipidus sentral ini disebabkan oleh kerusakan pada kelenjar hipofisis atau hipotalamus, disebabkan oleh pembedahan, cedera kepala, tumor, dan penyakit yang dapat menyebabkan diabetes insipidus sentral dengan menyerang penyimpanan, produksi, dan pelepasan ADH. Yang kedua, diabetes insipidus nefrogenik. Diabetes insipidus nefrogenik ini terjadi ketika adanya kerusakan pada struktur ginjal yang membuat ginjal tidak dapat merespons ADH dengan baik. Hal ini mungkin disebabkan oleh kelainan bawaan atau genetik atau kelainan ginjal kronis. Yang ketiga, diabetes insipidus gestasional. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh prestalen yang menghasilkan enzim yang merusak ADH. Yang keempat, diabetes insipidus polidipsia primer atau disebut juga diabetes insipidus dipsogenik. Diabetes insipidus dipsogenik ini disebabkan oleh kerusakan pada mekanisme pengatur rasa haus di hipotalamus. Kondisi ini juga dikaitkan dengan penyakit mental, ya seperti skizofrenia. Yang ketiga, kita akan mengenal gejala-gejala terjadinya diabetes insipidus, yaitu yang pertama, rasa haus sepanjang hari, peningkatan jumlah urin, peningkatan frekuensi buang air kecil, berkemih di malam hari, kelelahan karena kualitas tidur terganggu akibat sering terbangun di malam hari untuk berkemih. Yang berikut, kehilangan selera makan dan kram otot. Lalu yang berikutnya, kebingungan. Yang keempat, pencegahan diabetes insipidus. Pencegahan yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk mencegah diabetes insipidus adalah dengan mengonsumsi air putih. Mengonsumsi cukup air putih agar terhindar dari dehidrasi. Yang kelima, pengobatan diabetes insipidus. Yang pertama, pengobatan diabetes insipidus kranial atau sentral. Pengobatan ini dibagi atas dua, yaitu pengobatan secara medis dan pengobatan secara tradisional. Pengobatan secara medis yaitu dokter dapat memberikan obat desmopresin seperti pada gambar. Desmopresin ini bertujuan untuk mengendalikan produksi urin, menjaga kadar mineral,
dan menghindari dehidrasi. Yang kedua, pengobatan secara tradisional, yaitu pasien dapat meredakan gejala yang muncul dengan mengkonsumsi sedikit air putih minimal 2,5 liter per hari. Yang kedua, pengobatan diabetes insipidus nefrogenik. Pengobatan secara tradisional yaitu dengan mengonsumsi makanan rendah kalori seperti pada gambar ada buah-buahan, sayuran. Yang kedua, pengobatan secara medis yaitu dokter akan memberikan hidroklorotiazid seperti pada gambar. Pada diabetes insipidus nefrogenik ini, obat tersebut berfungsi untuk menurunkan produksi urin dan terhindar dari dehidrasi. Yang ketiga, diabetes insipidus dipsogenik atau polidipsia primer. Pengobatan secara tradisional yaitu pasien dapat mengisap permen agar membantu meningkatkan air liur sehingga keinginan untuk minum air putih berkurang. Pengobatan secara medis, dokter juga akan menyarankan pasien untuk mengonsumsi obat desmopressin. Yang keempat, pengobatan diabetes insipidus gestasional. Pengobatan diabetes insipidus gestasional ini tidak ada obat yang spesifik, tetapi dokter bisa menyarankan pasien untuk mengonsumsi obat desmopressin. Mungkin hanya ini saja kesimpulan saya hari ini. Semoga kita bisa menjaga kesehatan kita, menjaga ginjal kita dengan mengonsumsi banyak air putih dan mengatur pola makan kita. Sekian dan terima kasih.